Tapi bohong. Apa sih pengertian anak usia dini menurut undang-undang? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Anak usia dini merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan anak. Pada masa ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, maupun spiritual. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ataupun PAUD sangat penting bagi anak karena dapat memberikan berbagai manfaat antara lain. 1. Mengembangkan potensi anak secara optimal. PAUD dapat membantu anak mengembangkan potensinya secara optimal, baik potensi fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, maupun spiritual. 2. Mencegah kesiapan anak memasuki pendidikan dasar. PAUD dapat meningkatkan kesiapan anak memasuki pendidikan dasar. Anak yang telah mendapatkan PAUD akan memiliki kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan dasar. 3. Mencegah berbagai masalah pada anak. Pada PAUD dapat membantu mencegah berbagai masalah pada anak seperti masalah perilaku, masalah belajar, dan masalah sosial emosional. 4. Meningkatkan kualitas hidup pada anak. PAUD dapat meningkatkan kualitas hidup anak. Anak yang telah mendapatkan PAUD akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Apa aja sih manfaat PAUD bagi anak usia dini? Pendidikan anak usia dini atau dibutuhkan peluang PAUD sangat penting untuk membantu anak mengembangkan potensi secara optimal. PAUD dapat memberikan berbagai manfaat bagi anak antara lain: 1. Untuk meningkatkan perkembangan fisik dan motorik anak. 2. Meningkatkan perkembangan kognitif anak. 3. Meningkatkan perkembangan bahasa anak. 4. Meningkatkan perkembangan sosial emosional anak. Dan terakhir, meningkatkan kesiapan anak untuk memasuki pendidikan formal. Pendidikan anak usia dini atau PAUD diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mendukung perkembangan holistik pada anak usia dini. Berikut ini adalah beberapa tujuan yang diselenggarakannya pendidikan anak usia dini. 1. Stimulasi perkembangan. Stimulasi perkembangan memberikan rangsangan dan pengalaman positif yang mendukung perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosi pada tahapan kritis perkembangan. Kedua, pengembangan keterampilan dasar. Pengembangan keterampilan dasar membantu anak mengembangkan keterampilan dasar seperti berbicara, berjalan, berpikir kritis, dan berinteraksi sosial yang menjadi dasar untuk perkembangan lebih lanjut. Ketiga, peningkatan kesiapan sekolah. Peningkatan kesiapan sekolah memastikan bahwa anak memiliki kesiapan fisik dan psikologis untuk memasuki pendidikan formal di tingkat berikutnya dengan memperkenalkan mereka pada rutinitas belajar dan struktur belajar. 4. Stimulasi kreativitas dan imajinasi. Stimulasi kreativitas dan imajinasi mendorong pengembangan kreativitas dan imajinasi dan pemecahan masalah melalui kegiatan bermain dan eksplorasi yang bersifat menyenangkan dan mendidik. 5. Pengembangan kemampuan sosial emosional. Pengembangan kemampuan sosial emosional membantu anak mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagai macam bermain, kerja sama, dan mengolah emosi yang sangat penting untuk interaksi sosial yang sangat sehat di masa depan. Keenam, pencegahan kesenjangan awal. Pencegahan kesenjangan awal menyediakan akses pendidikan yang sentral untuk semua anak sehingga mencegah kesenjangan awal dalam pembelajaran dan perkembangan. Ketujuh, pemberdayaan orang tua. Pemberdayaan orang tua melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak, memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi mitra dalam perkembangan anak di rumah. 8. Pengenalan nilai dan etika. Pengenalan nilai dan etika mengenalkan nilai-nilai positif dan etika yang membentuk karakter anak seperti toleransi, kerjasama, dan rasa hormat terhadap orang lain.
9. Pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan kemampuan bahasa anak baik secara lisan maupun tulisan. 10. Pembentukan kemandirian. Pembentukan kemandirian membantu anak mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri untuk menjadi individu yang mandiri dan dapat mengatasi tantangan di masa depan. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, pendidikan anak usia dini berperan penting dalam memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan anak dan membantu fondasi yang kokoh bagi pembelajaran sepanjang hidup. Prinsip-prinsip PAUD ini penting untuk dipahami oleh para pendidik PAUD, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip PAUD meliputi 1. Berpusat pada anak. Pembelajaran PAUD harus berpusat pada anak. Artinya, anak harus menjadi subjek dalam pembelajaran, bukan objek. Anak harus aktif dalam proses pembelajaran dan diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensinya. Kedua, holistik integratif. Pembelajaran PAUD harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan spiritual. Selain itu, pembelajaran PAUD harus terintegrasi, sehingga antara aspek perkembangan anak saling terkait dan mendukung satu sama lain. Ketiga, bermain sambil belajar. Pembelajaran PAUD harus menggunakan pendekatan bermain sambil belajar. Artinya, anak belajar melalui kegiatan bermain yang menyenangkan dan bermakna. Kegiatan bermain harus disesuaikan dengan minat dan perkembangan anak. Keempat, lingkungan yang kondusif. Lingkungan belajar PAUD harus kondusif untuk mendukung proses pembelajaran. Lingkungan belajar harus aman, nyaman, dan menarik. Lingkungan belajar harus dapat merangsang perkembangan anak secara optimal. Kelima, kerjasama dengan orang tua. Penyelenggaraan PAUD harus melibatkan kerjasama dengan orang tua. Orang tua memiliki peran yang penting dalam mendukung perkembangan anak.